Karawang, Jakarta, Puncak, Masjid Ataun, seharian bawa orang tua muter sebelum balik Makassar. Hai Sapo, apa kabar? Tabe di jangki bosan-bosan nonton videoku. Ini tuh video minggu lalu waktu aku bawa orang tua aku ke Jakarta. Mau sedikit cerita nih Besti tentang pengalaman aku. Tapi sebelumnya ini tuh kita udah sampai di Monas. Dan aku bawa orang tua aku itu cobain kerak telur. Karena kalau ke Monas belum cobain kerak telur, berasa belum pernah ke Monas dan ke Jakarta. Katanya sih seperti itu Besti. Di sini tuh kita tiba-tiba udah mau naik aja ke puncak Monas sana. Tadi pas makan aku nggak record video karena lagi pengen makan keluarga, bener-bener privasi. Ini kita lagi mau masuk naik mobil-mobilannya. Di sini tuh aku baru sadar banget ya Allah, ternyata Besti ini tuh hasil doa aku waktu 2018 di Masjid Ataun. Jadi habis dari Monas ini aku mau ngajak orang tua aku ke sana. Sedikit mau bagi cerita ya, mudah-mudahan sih buat teman-teman bisa terinspirasi, bisa berdoa. Sebenarnya itu bukan karena di masjidnya aja, tapi dimanapun kita bisa berdoa ya. Ini aku ambil videonya sepotong, tiba-tiba aku udah mau naik ke puncak. Tapi di puncak itu aku nggak record video juga ya Besti, karena pengen nyenengin orang tua aku tuh benar-benar hari ini tuh dia besok langsung pengen balik ke Makassar. Jadi aku cuma ambil foto sepotong di sini aja, sepil di sini aja untuk jadi momen dan jadi memori buat aku sama anak-anak nanti bisa dilihat kalau kita itu pernah jalan ke sini. Ini tiba-tiba kita mau pulang, mau lanjut ke Masjid Ataun tempat aku tadi cerita di awal. Kalian mau tahu nggak sih ceritanya seperti apa? Dengerin sampai akhir ya, kalian pasti nggak percaya. Tapi itu nyata banget loh Besti. Tapi sebelumnya kita mau naik dulu nih, pulang ke parkiran. Jangan sampai kita ketinggalan. Ini adik aku tanya dari mana? Dengar jawabannya. Karena neneknya tuh lagi di Jawa, dipikir ini keretanya tuh singkat cerita udah sampai parkiran. Aku mengajarin anak sedini mungkin untuk berbagi, karena berbagi itu ngajarin anak itu biar tidak pelit juga di masa gedenya nanti. Karena sebenarnya juga anak aku takut sama badut, tapi nggak apa-apa, aku ajarin dia untuk tidak takut sama banyak hal. Ya namanya hidup ya Besti, terlalu banyak rintangan. Ini juga kakak Rio diajarin. Memang sih berbagi tidak banyak, tapi bukan tentang banyak sedikitnya, tentang ikhlasnya dan seberapa peduli kita pada orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku senang sama yang kayak gini, kenapa? Karena setidaknya dia mau berusaha. Seperti ngamen, itu aku lebih senang dibandingkan mohon maaf yang minta-minta, karena yang minta-minta kan masih bisa kerja walaupun cuman ngamen, ibaratnya seperti itu. Lanjut cerita, ini aku udah mau ke puncak Bogor nih Besti, oke? Aku mau ceritalah ceritanya di sini. Berawal 2018 itu tuh aku tuh tersangkut banyak lilitan utang, dan memang karena aku sama suami berangkat dari nol, dan suamiku itu tiba-tiba mutusin untuk berhenti kerja karena beberapa bulan tidak dibayar. Akhirnya Besti, malam takbiran itu 2018 aku tiba-tiba pengen banget ke masjid sini, dan juga aku bilang sama suamiku aku pengen, dan suamiku mendukung, hayo nggak apa-apa katanya seperti itu. Akhirnya tuh kita naik motor buntut, terus aku pergi sampai di masjid ini jam 12 malam dan belilah jagung bakar dibawa. Terus kata yang tukang warungnya, boleh tidur sini aja Mbak, kasihan lihat mbaknya lagi hamil gede. Akhirnya aku tidur di situ. Sholat Idul Fitrinya pagi-pagi aku numpang mandi di kamar mandinya si warung. Nah tibalah saatnya waktu Idul Fitri itu aku tuh berdoa mau senangis-nangisnya, tapi nggak sampai kedengaran orang ya Besti. Aku tuh punya kebiasaan tidak pernah curhat sama orang lain selain dalam hati sendiri, sama suami pun tidak. Jadi aku curhat sama Allah saat aku benar-benar sholat waktu itu. Aku nangis senangis-nangisnya, minta rezeki, minta diberikan kemudahan untuk lunasin hutang. Dan alhasil nggak sampai 1 tahun semua hutang aku alhamdulillah terbayar. Aku juga tidak tahu kenapa bisa rezeki itu datang bertubi-tubi, dan nggak sampai 1 tahun bisa kebeli mobil. Jujur aku bikin video ini tuh aku nangis karena ingat waktu itu, sedih banget. Bahkan nyari kontrakan pun juga orang gak mau ngasih karena dilihatnya ya emang kami miskin dan gembel sih waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah banget Besti, apapun yang dimau, mau jajan apa, mau naik kendaraan, mau naik mobil kemanapun udah bisa. Dan alhamdulillahnya itu semua berkat doa yang tulus. Jadi untuk teman-teman yang sedang dalam kondisi berjuang, jangan lupa selalu berdoa dan berdoa walaupun kita tidak sedang sholat ya say. Semoga yang lihat video aku ini terinspirasi dari cerita aku bahwa kita itu tidak boleh putus semangat dan terus berdoa. Ini kita sudah bangun dari kita nginep di villa semalam Puncak Bogor itu. Dulu aku nggak bisa loh sewa villa di Bogor, sekarang alhamdulillah bisa nyewa 2 kamar sekaligus, bahkan pernah nyewa 1 rumah full. Dah sekian ceritaku ya, aku mau ngantar orang tua aku ke bandara. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya Besti.